Hari ini khotbah Prapaskah kita sampai kepada perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, ada yang istimewa di dalam perkataan yang ketiga ini. Jika perkataan yang pertama ditujukan Yesus kepada Allah yang Maha Kudus, maka perkataan yang kedua ditujukan Yesus kepada manusia yang Maha Jahat. Dengan demikian, Yesus Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan jika di dunia ini hanya ada satu Allah, maka di tengah-tengah Allah dan manusia hanya ada satu pengantara. Ia adalah Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang sudah hampir mati masih bisa mendapatkan pengharapan untuk hidup. Orang yang sudah tidak memiliki pengharapan masih dapat dihiburkan. Dan orang yang sudah meneteskan darah menuju ajal masih dapat memiliki pegangan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, perkataan yang ketiga dari kayu salib sesungguhnya merupakan dorongan yang luar biasa bagi iman kita. Pagi ini mari kita melihat dan belajar tentang 3 alasan mengapa perkataan yang ketiga ini menjadi dorongan yang luar biasa untuk iman kita. Alasan yang pertama adalah jika Yesus begitu ingin sekali memperhatikan ibunya di saat dia membutuhkan, betapa lebih lagi ia ingin memperhatikan para muridnya yang mendengar firman Tuhan hari ini dan melakukannya. Saudara-saudara, mengapa Yesus memperhatikan Maria, ibunya? Dalam nyanyian Bunda Maria yang dikenal dengan sebutan Magnificat, Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Saudara-saudara, di sini Maria mengaku bahwa dirinya memerlukan juru selamat. Ia adalah seorang biasa yang hidup di bawah aliran hidup Adam yang mempunyai dosa asal. Maria perlu akan juru selamat. Maria menjunjung tinggi juru selamat. Maria bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Perkataan yang agung ini keluar dari mulut Maria, menyatakan bahwa dia bersedia untuk keadaan yang bagaimanapun demi anak yang dilahirkannya. Maria sudah mengambil sikap yang positif dan tegas. "Hatiku membesarkan Tuhan dan rohku bersukacita karena juru selamatku." Saudara-saudara, sikap seperti ini tentu saja digerakkan oleh Roh Kudus dan telah membimbing Maria untuk menempuh kesulitan-kesulitan yang akan datang. Di dalam kitab Injil ada sebuah kalimat nubuatan dari seorang bernama Simeon. Simeon berkata, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Ditembus oleh pedang
artinya ditusuk dengan pedang sampai sedalam-dalamnya, sehingga ujung pedang itu keluar dari punggung. Perkataan ini sesungguhnya ditujukan kepada Maria. Maka mari kita melihat tusukan pedang apa yang pernah dialami oleh hidup Maria. Pertama, di dalam Lukas pasal yang kedua, pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus dibawa ke Yerusalem dalam suatu perayaan tradisi orang Yahudi. Tradisi Yahudi mengajar untuk membawa setiap anak orang Yahudi yang berumur 12 tahun menuju Yerusalem. Semacam upacara agama akan dilaksanakan di situ. Pelaksanaannya ialah dengan memberikan satu jubah yang ditumpangkan di atas bahunya, dan anak tersebut diberi satu sebutan dalam bahasa Ibrani, bar miswa, yang artinya anak Taurat. Waktu mereka pulang, di tengah-tengah masa dalam perjalanan pulang, mereka baru sadar bahwa anak mereka tidak ada bersama mereka. Lalu ibu dan bapa Yesus bergegas kembali ke bait Allah. Dengan perjalanan beberapa hari, mereka tiba di Yerusalem. Di sana mereka melihat Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan para ahli Taurat. Maria bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Namun pertanyaan ini dijawab oleh Yesus. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Oh saudara-saudara, inilah pertama kali Maria merasa ditusuk dengan perkataan Yesus. Karena sesungguhnya tidak pernah ada seorang anak kecil yang pernah mengatakan hal semacam itu. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 2, pada waktu perjamuan di Kana, Yesus Kristus berada di dalam pesta pernikahan, dan Maria ada di situ juga. Disitulah Yesus melakukan mujizat yang pertama dari 35 kali mujizat yang dicatat dalam Injil. Waktu itu para tamu yang datang begitu banyak, dan tuan rumah mulai kewalahan menyediakan minuman anggur buat mereka. Maka Maria memberitahukan hal itu kepada Yesus. Namun secara tak terduga, Yesus menjawab Maria, "Wanita, apakah hubungannya aku dengan engkau?" Maria ditusuk sekali lagi. Inilah adalah tusukan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Maria berada di masyarakat, kita bisa membayangkan bahwa Maria menanggung ejekan dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan dirinya sebagai wanita yang melahirkan bayi di luar pernikahan. Ada yang anak yang dilahirkan Maria dianggap sebagai anak haram. Kala Maria mendapat pertanyaan tentang siapa ayah dari anak pertamanya itu, ia terdiam dan tidak memiliki jawabannya. Maka pertanyaan seperti itu jelas menusuk hatinya. Yang keempat, saudara-saudara, yaitu dari pengajaran Yesus Kristus. Waktu Yesus berkhotbah di tengah lapang di Kapernaum, banyak orang yang datang, dan di tengah-tengah orang banyak, ibunya datang.
Lalu orang-orang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, inilah ibumu, dan inilah saudara-saudaramu." Tetapi Yesus berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Lalu ia menunjuk kepada orang-orang dan berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Bapakku, ia adalah ibuku, ia adalah saudaraku laki-laki, ia adalah saudaraku perempuan." Saudara-saudara, inilah tusukan yang keempat kepada Maria. Ibu yang datang melihat keunggulan anaknya, tapi seolah-olah tidak dihargai. Di satu pihak Maria melihat Yesus semakin maju, unggul, dan terlihat mulai menaik ke arah kerajaan yang tinggi. Tetapi pada pihak lain, Maria mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya sedang mengalami tusukan-tusukan. Pada waktu di Golgota, Maria adalah orang yang paling sedih. Ia melihat Yesus yang dilahirkan melaluinya, anak yang dicintai, yang dirawat, dipeliharanya, sekarang di sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan darah yang menetes. Maria tertusuk di dalam hatinya. Air mata mengaburkan pandangannya. Ia terlihat amat pucat. Saudara, seorang pelukis bernama Peter Paul Rubens melukis adegan penyaliban dan menggambarkan wajah Maria yang memandang ke arah salib lebih pucat dari semua orang lain. Maria tertusuk hatinya lebih dalam lagi. Maria tidak bisa tahan akan kejadian penyaliban. Bukankah Maria mencintai Tuhan, tetapi apa yang terjadi padanya? Setelah menanti-nanti, sekarang tibalah waktunya. Yesus melihat kepada Maria, ibunya. Maka saudara-saudara, kita bisa melihatnya sekarang. Apa dorongan yang luar biasa bagi iman kita ketika Yesus menyediakan kebutuhan ibunya di atas kayu salib. Mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan memiliki klaim yang lebih besar untuk pemeliharaan Yesus daripada ibunya. Jadi, jika Yesus memperhatikan ibunya, betapa lebih lagi Ia menyediakan semua kebutuhan kita. Saudara-saudara, alasan yang kedua, mengapa perkataan yang ketiga ini menjadi dorongan untuk iman kita adalah, jika Yesus bisa menyediakan kebutuhannya sendiri pada saat kelemahan dan penghinaan terdalam, betapa lebih lagi Ia dapat menyediakan kebutuhan kita dalam kuasa dan peninggiannya saat ini. Di atas kayu salib, Yesus tidak hanya melihat kepada Maria, tapi juga kepada Yohanes, kepada murid yang dikasihinya. Yohanes adalah orang yang Maria perlukan untuk memelihara dirinya pada masa tuanya. Sebuah perenungan dan pertanyaan kita pagi ini adalah, mengapa Yohanes yang diberi kepercayaan untuk memelihara Maria? Apakah karena kebetulan hanya Yohanes satu-satunya rasul yang kembali mengikut sampai ke Golgota? Di sini kita bisa melihat sebab-sebab yang tertentu. Yang pertama,
Yohanes adalah murid Kristus yang paling muda. Dengan kemudaannya, ia boleh mempunyai kemungkinan umur panjang, paling sehat, dan paling kuat di antara murid-murid yang lain. Alasan atau sebab yang kedua, Yohanes juga mempunyai kekayaan yang lebih dari murid-murid yang lain, sehingga ia mempunyai kesanggupan untuk merawat Maria lebih baik daripada yang lain. Sebab yang ketiga, Yohanes adalah murid yang paling bertanggung jawab. Ia berbeda dengan murid-murid lain yang berjanji kepada Tuhan untuk mengikut Dia sampai mati. Saudara, Yohanes menyadari akan kasih Kristus kepadanya lebih dalam dari rasul-rasul yang lain. Dalam Injil, Yohanes selalu menyebut dirinya bukan dengan namanya, melainkan dengan sebutan murid yang dikasihi Kristus. Apakah Tuhan Yesus pilih kasih dengan mengasihi Yohanes lebih dari yang lain? Tentu tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus mengasihi Yohanes lebih dari yang lain. Tetapi Yohanes sendiri yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Kristus. Oh saudara-saudara, betapa banyak orang yang mengaku diri dikasihi Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang sadar akan harganya kasih itu? Yohanes mempunyai kesadaran lebih daripada murid-murid yang lain tentang kasih Kristus. Itulah sebabnya ia disebut rasul kasih. Rasul yang paling muda, tetapi yang satu-satunya berdiri di sisi kayu salib adalah Yohanes. Dan ayat yang teragung di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16, ada keluar dari mulut bibir Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I'd ever wonder how much I love you. Every day I stand in your presence, give it all to you. I never want
Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Maria dan Yohanes mendengarkan dan taat pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa mulai hari itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Dan sebuah tradisi berkata bahwa Maria tinggal di rumah keluarga Yohanes 12 tahun lamanya sampai Maria meninggal. Barulah kemudian Yohanes pergi mengabarkan Injil ke Efesus. Saudara-saudara, siapa bilang bahwa Yesus ada seorang yang durhaka? Siapa bilang bahwa Yesus adalah seorang anak yang tak bertanggung jawab? Di atas kayu salib, dalam pesannya yang terakhir, Yesus membuktikan bahwa pada akhirnya ia adalah anak yang berbakti dan memiliki tanggung jawab terhadap orang tua yang telah melahirkan, yang telah mengasuh dan membesarkannya, terutama ibu kandungnya. Saudara-saudara, alasan yang ketiga adalah bahwa hal itu menggambarkan bagi kita keuntungan gereja, yaitu tubuh Kristus. Perhatikan bahwa bertentangan dengan kebiasaan dan dugaan. Yesus tidak menasihati saudara-saudaranya sendiri untuk merawat ibu mereka. Apapun alasan untuk tidak menempatkan Maria dalam perawatan anak-anaknya yang lain, hubungan baru antara Maria dan Yohanes menggambarkan penyediaan yang diberikan untuk kita di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudara, ingatkah kita bagaimana Yesus berkata kepada orang kaya untuk menjual semua miliknya lalu mengikut dia? Pemuda itu menolak dan Yesus berkata, betapa sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Petrus berkata, lihatlah, kami telah meninggalkan semuanya dan mengikut engkau. Dan Yesus berkata, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu dan anak-anak, atau ladangnya karena namaku, akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, di manakah dalam hidup ini kita akan menerima 100 anak dan 100 ibu? Jawabnya adalah di dalam gereja, di dalam keluarga Allah. Maka saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepada Maria, lihatlah, inilah Yohanes anakmu. Dan kepada Yohanes, lihatlah, inilah Maria ibumu. Ia sesungguhnya menunjukkan kepada kita bagaimana kebutuhan kita pasti akan dipenuhi saat kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 bahwa Kristus membeli jemaat Allah dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, salah satu hadiah yang Yesus berikan kepada kita dari atas kayu salib adalah gereja. Keluarga, di atas keluarga
yang penuh kasih, yang peduli, yang mendukung dan menguatkan. Dan adalah dorongan besar untuk iman kita ketika Yesus menggambarkan arti gereja sebagaimana hubungan antara Yohanes dan Maria. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berbesar hati di dalam pemeliharaan dan kekuasaan dan penyediaan untuk kita. Jika Yesus ingin sekali memperhatikan ibunya, betapa lebih lagi ia hari ini untuk memelihara mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jika Yesus bisa menyediakan kebutuhannya sendiri di saat kelemahan dan penghinaan terbesar, betapa lebih lagi ia dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita di dalam kekayaan, kekuasaan, dan peninggiannya saat ini di surga. Dan jika Yesus membayar gereja dan darahnya dengan darahnya sendiri dan menetapkan bahwa di dalam gereja ibu yang kehilangan akan menemukan anak-anak dan anak-anak akan menemukan ibu, maka tidak ada yang tidak memiliki sebuah keluarga yang peduli hari ini kecuali di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Amin.